Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di dalam Yudas 1 ayat yang ke-19 saudaraku. Ayat 18 kita sudah belajar tentang tentang nubuatan Petrus, nubuatan para rasul di mana tampilnya pengejek-pengejek juga. Kita sudah belajar tentang titik penentuan dalam minggu ke-70 Daniel, di mana pengangkatan itu sudah jelas semua di ayat yang ke-18. Sudah bisa belajari lagi dan ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi, saudaraku. Nah, di ayat yang ke-19 ini merupakan salah satu kesimpulan, atau saya boleh katakan kesimpulan terakhir dari kefasikan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian: mereka inilah yang memisahkan diri, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, yang tidak mempunyai Roh Kudus. Saya ulangi, mereka inilah yang memisahkan dirinya, yaitu orang-orang yang hidup menurut nafsunya, yang tidak mempunyai Roh Kudus. Nah, di dalam terjemahan baru, saudaraku, dalam terjemahan baru, Yudas ayat 19 itu, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dalam bahasa Inggrisnya, who spirit themselves, memisahkan diri. Nah, di dalam ayat ini menjadi bukti bahwa orang-orang fasik itu akan memisahkan diri dari komunitas kesucian Allah. Apalagi di minggu ke-70 Daniel, mereka melihat beberapa peristiwa seperti halnya Ananias dan Safira itu contohnya. Di dalam kisah 5 itu mereka menjadi takut sehingga kemudian mundur dari komunitas. Kita sudah belajar itu, sehingga akan terjadi polarisasi, yaitu perpecahan, pemisahan, di mana orang semakin suci akan semakin suci, orang jahat akan semakin jahat. Orang di tengah-tengah mereka melihat disiplin gereja meningkat, mereka juga akan mundur masuk dalam yang jahat dan akhirnya menjadi orang jahat. Nah, ini saudaraku, menjadi buktinya pasti akan terpisah. Saat ini lalang dan gandum menjadi satu dalam gereja. Bahkan mereka masih melayani Tuhan, mereka masih bahkan bisa berkhotbah, bisa menjadi worship leader. Tetapi saudara, pada waktunya nanti mereka tidak akan pernah bisa berkedok Kristen. Kefasikan tidak akan pernah bisa ditutupi lagi. Di dalam minggu ke-70 Daniel akan terbuka semua, dan yang fasik mereka akan mati di tempat atau mereka akan mundur dari komunitas orang beriman. Oleh karena itu, siap sedia mulai dari sekarang, yaitu kita belajar menerah hidup kita atau mencocokkan hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita terus bertumbuh sehingga pada waktu minggu ke-70 Daniel mulai itu kita bisa langsung tancap gas. Seperti halnya kita naik sebuah tanjakan, saudaraku, dari jauh-jauh terus pasang gas sehingga pada waktu naik kita tidak ngoyo, bahasa Jawa itu, atau tidak dengan tenaga yang keras, tapi melainkan sudah langsung tinggal jalan gitu. Bayangkan kalau naik mobil sudah tanjakan baru ngegas di dalam tanjakan, pasti akan lebih ngotot gitu. Tapi dalam minggu 70 Daniel tidak bisa. Baru ngotot di dalam minggu ke-70 Daniel pasti mundur. Tanjakannya ini bukan tanjakan cuman landai, sangat gini loh, sangat tajam sekali, tinggi sekali ujiannya, hingga harus dimulai dari sekarang tancap gas, hingga pada waktu minggu ke-70 Daniel dimulai tinggal jalan dengan cepat, dengan kuasa Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus akan mempercepat pertumbuhan rohani seseorang, sehingga muncul 144.000 orang semua, sehingga akan terbentuk suatu komunitas orang-orang yang siap untuk diangkat. Nah, di dalam terjemahan baru menuliskan kalimat
membuat perpecahan. Ya ini bisa juga diterjemahkan seperti itu, karena memang orang-orang fasik ini akan membentuk kelompok kefasikan, kemudian memisahkan diri dari kelompok jalan sempit. Kita harus tahu istilah jalan lebar, jalan sempit di dalam Matius 7 itu ya. Ada jalan lebar, jalan sempit. Nah, sehingga gereja Tuhan memang terpecah menjadi dua, yaitu gandum dan lalang. Nah, jadi memang membuat perpecahan. Mereka mengajak mereka orang-orang yang tertipu, mengajak ayo 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 ayo, ayo ikut saya. Tertipu, tersesat dan membuat kelompok namanya kelompok kefasikan melawan kelompok kesucian Tuhan, dan itu sama-sama bertumbuh. Wahyu 22 ayat yang ke-11, yang suci semakin suci, yang jahat semakin jahat. Nah, orang fasik juga tentu saja saudaraku di sini dikatakan yang hidup menurut nafsunya. Itu jelas ini bolak-balik dituliskan menurut hawa nafsu, menurut hawa nafsu, menurut hawa nafsu. Itu memang jelas. Hati-hati dengan kedagingan, dengan keduniawian ini. Jangan sampai kita turuti sedikit, itu bisa berakibat fatal. Kadang orang incip-incip dosa, orang itu pelan-pelan merasakan sedikit dosa, misalnya tontonan-tontonan porno sedikit, tapi itu dibiarkan, itu bisa merusakkan kesucian dan akhirnya membuat kefasikan semakin menjalar dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita jadi orang fasik. Gak ada dosa itu stagnan, gak ada. Dosa itu akan terus progresif, terus meningkat dan akan menjadi orang fasik. Orang-orang fasik ini tidak mempunyai Roh Kudus. Tuliskan seperti itu ya, yang tidak mempunyai Roh Kudus. Tentu saja tidak mempunyai Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak ada keyakinan kapan dimulainya minggu ke-70 Daniel. Saya sudah belajar. Kita sudah pelajari itu di ayat yang ke-18, di mana kalau orang tidak mengerti, mereka anggap seperti zaman Lot, makan minum kawin mengawinkan, bahkan pengkhotbah kebenaran tuh ayo masuk bahtera. Mereka nggak percaya karena mereka nggak punya Roh Kudus, nggak ada yang meyakinkan bahwa itu sudah masuk minggu ke-70 Daniel. Sehingga pada waktu sangkakal dibunyikan, teng itu ya, sangkakal dibunyikan, itu trompet dibunyikan, itu bukan trompet secara jasmani, tapi itu hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin Roh, orang-orang yang setia mengiring Tuhan, itu akan dengar dan mereka akan diangkat. Dan orang-orang yang fasik ini mereka kaget, loh, seperti kemarin video yang lalu saya katakan apa? Mati aku. Itu bahasa mereka ya. Kita orang Kristen tidak boleh bilang mati aku. Itu aduh, pengangkatan sungguhan terjadi. Kok saya nggak tahu ya? Ya memang nggak tahu. Karena tidak mempunyai Roh Kudus. Mereka akan bersenang-senang melampiaskan hawa nafsunya sendiri. Sampai tiba-tiba pengangkatan terjadi. Saat mereka sadar, itu semua sudah terlambat. Mereka bertobat pada zaman antikris. Bayarannya adalah siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Saya mengatakan kalimat ini berapa kali di dalam video Secret of Judas ini. Karena memang siksaannya itu begitu dahsyat, saudara. Hati-hati. Disiksa sampai mati, saudara. Peristiwa Nuh dan Lot itu, keduanya mempunyai kemiripan. Tampaknya baik-baik saja. Dunia semakin maju. Mereka tidak tahu apa-apa. Sehingga tiba-tiba peristiwa pengangkatan terjadi. Nah ini saudaraku ya, orang yang penuh dan dipimpin Roh Kudus akan tahu kapan dimulainya minggu ke-70 Daniel. Dan saat tahu ada peneguhan itu, tinggal dihitung 3,5 tahun lagi pengangkatan terjadi. Saat ini kita nggak tahu kapan pengangkatan, hanya Bapa saja yang tahu. Tapi titik penentuannya bukan pada tanggal pengangkatan, tetapi pada tanggal kapan dimulainya minggu ke-70 Daniel. Ada peneguhan dalam hati kita, itu Roma 9 ayat 1. Apalagi saat pengangkatan, hanyalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang setia itu bisa dengar bunyi sangkakala tersebut. Orang biasa gak bisa dengar karena itu bunyi secara rohani. Ada
kontak roh, di mana Roh Kudus yang di dalam kita akan mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, glorious body. Itu tubuh kemuliaan untuk masuk ke awan-awan menyongsong Tuhan Yesus Kristus. Inilah kedatangan Tuhan Yesus yang seperti pencuri. Seperti pencuri yang hanya mengambil orang-orang yang berharga itu. Orang-orang yang setia itu. Tapi bagi kita yang setia ikut Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus bukan seperti pencuri. Kedatangan Tuhan Yesus itu kita bisa tahu. Kita akan diberitahu, saudaraku. Yaitu pada saat kapan? Saat minggu ke-70 Daniel dimulai. Ingat ya, bukan sekarang. Sekarang tidak ada yang tahu. Nanti minggu ke-70 Daniel itu baru bisa tahu. Nah, Yudas menuliskan orang-orang hidup menurut hawa nafsunya itu tidak mempunyai Roh Kudus. Saya tuliskan ada dua pengertian di sini, yaitu tidak penuh Roh Kudus, atau dahulu penuh, sekarang hilang. Dua pengertian. Yang pertama, tidak penuh Roh Kudus, memang tidak penuh Roh Kudus tidak pernah memenuhi hidupnya. Atau yang kedua, dahulu penuh, tetapi karena berawal dengan roh, berakhir dengan daging, tetap melampiaskan hawa nafsu, akhirnya sekarang hilang. Kok bisa begitu? Roh Kudus memang tidak bisa tinggal dalam hidup orang yang berlaku fasik. Dia Roh Kudus, sehingga harus hidup kudus. Jika ada orang yang awalnya penuh Roh Kudus kemudian hilang, maka orang tersebut juga berlaku fasik. Sampai Roh Kudus nggak tahan tinggal dalam hidupnya. Bayangkan Simpson, itu orang yang dihinggapi Roh Kudus. Roh Kudus dalam wasiat lama dan wasiat baru, atau perjanjian lama dengan perjanjian baru itu cara kerjanya berbeda. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hinggap dan pergi, hinggap pergi. Karena dosa orang-orang wasiat lama itu belum ditutup oleh belum disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus belum ada, sehingga masih ditutup oleh darah binatang. Roh Kudus nggak bisa. Tapi Roh Kudus hinggap dengan orang-orang yang setia, itu dia hinggap. Seperti hanya Simpson, itu penuh Roh Kudus. Dihinggapi Roh Kudus, bisa dikatakan ya penuh, tapi dihinggapi Roh Kudus. Itu dia bisa berbuat berbagai macam perkara-perkara supranatural, perkara yang dahsyat. Bayangkan gerbang itu diangkat, itu lambang kan, rambut yang tidak dipotong itu lambang dipimpin Roh Kudus. Tetapi saudaraku, dia bermain-main dalam dosa. Berapa kali bermain-main itu dengan dalam perempuan-perempuan dosa, sampai akhirnya Delila pun dibuat main, dibujuk-bujui sampai berapa kali itu, 3 atau 4 kali. Akhirnya si Simpson mengutarakan rambutnya dipotong. Nah, itu tanda apa? Roh Kudus sudah pergi, gak mau, hilang. Jadi manusia biasa hanya dicungkil matanya. Aduh, bayangkan zaman sekarang mata dicungkil dengan tombak loh, nggak dibius atau anestesi loh saudaraku, dicungkil dengan tombak. Begitu infeksi, sakit. Tak bisa tahan itu sakitnya seperti apa. Dan terakhir Simpson minta maaf, minta Tuhan ampuni, dan dia terakhir kalinya dia membunuh orang Filistin dan dia mati di situ. Lihat, hati-hati, Roh Kudus bisa hilang, tapi oleh anugerah Tuhan Simpson masih dihinggapi Roh Kudus lagi, sehingga dia masih bisa berguna untuk terakhir kalinya. Saul juga pada mulanya dia dihinggapi Roh Kudus, sehingga dia bisa menang. Tapi saat dosa iri dibiarkan di dalam hidupnya, akhirnya apa? Saul ditinggalkan Roh Kudus, dan dia tetap keras hati dalam dosa. Akhirnya roh setan malah masuk. Nah, ini saudaraku, saya tuliskan ada 5 tahapan Roh Kudus pergi dari hidup seseorang. Tahap pertama itu tahap mendukacitakan roh. Dalam bahasa Inggrisnya grieve, Grieve. Grieve dalam Yunaninya itu lupeo, itu artinya menyedihkan, menyengsarakan, mendukakan. Itu Efesus 4
Efesus 4 ayat yang ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah ini, kapan Roh Kudus berduka cita? Yaitu saat seseorang berbuat salah melawan firman Tuhan. Tentu saja Roh Kudus akan menegur, memberi nasihat, berbicara melalui perasaan hati. Ada tujuan-tujuan dalam hati, itu dalam 1 Yohanes 3:21, Roma 9 ayat 1. Juga Roh Kudus bicara melalui orang lain, pemimpin-pemimpin ditegur tuh. Contohnya 2 Tawari 35 ayat yang ke-21. Tapi jika kita menolak teguran itu, Roh Kudus bersedih, Roh Kudus berduka cita. Tahapan ini merupakan tahapan kelemahan seseorang. Kita perlu minta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus, kuatkan saya memang lemah, kadang saya berbuat dosa. Roh Kudus, kuatkan saya sehingga saya bisa tetap kuat. Tapi kalau kita mau, Roh Kudus sanggup menguatkan kita agar kita menang dalam setiap keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu akan menolak segala keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16. Oleh karena itu, kita harus mau menuruti Roh Kudus, karena Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran sehingga gak sampai terkontaminasi oleh dosa. Kita gak bisa berbuat hidup suci dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Roh Kudus. Contoh, orang mau jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, capek. Tapi kalau naik pesawat, cuma 1 jam atau berapa? 1 jam ya, 1,5 jam sampai. Nah, itu orang-orang yang gak mau, tak percaya Roh Kudus ya, tak mau dipimpin Roh Kudus, gak bisa hidup suci. Berat sekali. Untuk menolak dosa itu berat, menolak emosi aja berat. Tapi kalau ada Roh Kudus, mau emosi, Roh Kudus kasih kesan, jangan emosi, hati jadi gak enak. Oke, jangan dipaksa, jangan dilawan. Oh iya, puji Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan beri damai, Roh Kudus beri damai. Dan itu akan menyegarkan sehingga kita gak sampai berbuat dosa emosi. Nah itu tahap pertama, menduka citakan Roh, jangan sampai. Tahap kedua, itu menentang Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya resist, RESIST. Bahasa Yunaninya antipipto. Itu di dalam Kisah 7, Kisah Rasul 7 ayat yang ke-51. Itu menentang Roh Kudus. Nah, ini jika tahap pertama duka citakan terus menerus, itu tahap pertama, maka akan termasuk menentang Roh Kudus. Karena diduka citakan terus akhirnya itu termasuk tahap kedua, yaitu menentang Roh Kudus secara terang-terangan. Kita menentang pimpinan Roh Kudus, kita menentang nasihat Roh Kudus. Pada tahap ini seseorang sudah berani berbuat dosa. Dia memilih untuk berbuat dosa tanpa memperdulikan firman Tuhan dan teguran Roh Kudus. Dia terpaksa, dia berani berbohong demi mendapatkan keuntungan. Roh Kudus dipaksakan untuk ditentang, saudaraku. Ada teguran dalam hati, dia lawan itu. Nah, itu tahap kedua, menentang, melawan Roh Kudus, antipipto. Tahap ketiga itu memadamkan Roh Kudus. Dalam bahasa Inggrisnya quench, QUENCH. Yunaninya sbenumi atau artinya memadamkan atau mengusir. Itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Jangan padamkan roh. Nah ini, jangan padamkan roh. Jika Roh Kudus terus-menerus ditentang, dilawan, dan tentu saja dia pasti berduka cita, maka lambat atau cepat dia akan pergi dari hidup kita. Di tahap ketiga ini Roh Kudus akan pergi. Pada kasus ini seseorang masih bisa berkata-kata dalam bahasa roh, masih bisa. Tetapi itu seperti sindrom botol minyak wangi kosong. Botol parfum kosong, gak ada minyaknya, tapi kalau dibau masih berbau harum. Itu orang-orang yang penuh Roh Kudus tapi Roh Kudus hilang, itu mereka berkata-kata itu cuman ya hafalan saja, nggak ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Nah, masih ada baunya, penuh Roh Kudus ya kamu, padahal hidupnya itu kefasikan. Roh Kudus nggak ada, cuman karena dulu pernah penuh Roh Kudus dia hafal. Nah, mereka hanya menghafal, nggak ada kuasanya, hidup tetap dalam dosa, penuh dalam dosa dan kefasikan. Ini tahap yang ketiga, memadamkan roh.
Tahap yang keempat itu melawan roh. Itu dalam bahasa Inggrisnya against. Dalam bahasa Yunaninya kata. Itu Matius 12 ayat yang ke-32. Jika seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia akan diampuni. Tapi jika ia menentang against the Holy Ghost, menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Wow, merinding ya saudaraku. Pada tahap ini, seseorang mulai melawan pekerjaan Roh Kudus, mungkin mengata-ngatai, menghina, mengolok-olok pekerjaan Roh Kudus. Pada posisi ini ada akibat yang dahsyat, yaitu dosa tidak diampuni. Berdasarkan Matius 12 ayat 32. Ini dosa dahsyat, maka dari itu saya taruh di tahap yang keempat. Ini dahsyat saudaraku. Tentu saja kita tidak bisa menghakimi seseorang, karena semua itu perhitungan dari Tuhan. Tidak bisa kita menghakimi, oh kamu gak diampuni dosamu. Tidak boleh. Kita hanya bisa menasihati, mengampuni, mendoakan. Saudaraku, jika kita melihat ada orang-orang yang melawan roh, kita hanya bisa mengingatkan, mendoakan, jangan dibalas, nanti salah kita saudaraku. Doakan saja, nasihati, hati-hati. Jangan ngata-ngatai Roh Kudus sembarangan. Apa pekerjaan Roh Kudus? Gak percaya saya, itu roh setan yang kamu ada dalam hidupmu. Aduh, kalau kata-kata itu jangan sudah. Jangan, saya tidak ikut-ikut. Mending saya ngalah. Gitu loh saudaraku. Itu jangan ditentang. Jangan dibalas dengan jahat. Jangan didoakan. Berbahaya memang. Dan tahap kelima, itu tahap menghujat roh. Dalam bahasa Inggrisnya blasphemate. Dalam bahasa Yunaninya blasphemeo. Itu dalam Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini tahapan terakhir dalam melawan roh, against Holy Ghost. Ini sampai menghujat. Itu tahapan 4 dan tahapan 5 ini saling melengkapi. Tidak bisa dipisah. Dia mengolok-olok. Akhirnya ini sama-sama gak bisa diampuni loh saudaraku. Mengolok-olok, terus menghujat. Aduh, alasan menghujat itu atau melawan Roh Kudus nggak bisa diampuni itu ada 3 alasan saya tulis di sini. Pertama adalah Roh Kudus adalah meterainya Allah. Efesus 4:30. Roh Kudus pergi dari hidup seseorang itu sama dengan kehilangan meterai Allah. Sehingga seseorang tidak akan bisa ikut hari penebusan, yaitu hari pengangkatan. Dengan kata lain binasa atau ketinggalan ikut zaman antikris. Ingat, ini ya. Kedua, Roh Kudus adalah jaminan warisan. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Itu Roh Kudus adalah tanda bahwa kita ini kepunyaannya Allah. Oleh Roh Kudus kita bisa berseru ya Aba ya Bapa, Galatia 4 ayat 6. Sehingga kita juga pewaris Allah, heirs of God dalam bahasa Inggris, melalui Kristus. Jika dihujat, diejek, ditentang saudara, Roh Kudus tak akan kembali lagi. Juga kehilangan tak akan kembali, sehingga kita kehilangan warisan itu, yaitu kerajaan sorga. Oleh karena itu, barang siapa yang menentang anak manusia, putra manusia, dia diampuni, dia bertobat minta ampun, diampuni. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, mengolok-olok Roh Kudus, gak diampuni. Kenapa? Orang itu keras hati, fasik. Dia kehilangan warisan, saudaraku. Kehilangan warisan, itu kerajaan sorga. Ketiga, Roh Kudus akan meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan. Roh Kudus ini yang meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat ketiga. Jika Roh Kudus dihujat, maka dengan kata lain keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan juga dihujat, saudaraku. Nah, itu kalau dihujat, ya, tidak seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jika Yesus itu Tuhan juga dihujat, maka jika demikian seorang juga tidak akan masuk surga. Dia tidak percaya Kristus, tidak percaya Tuhan Yesus. Hati-hati. Kita sebagai orang Kristen ini juga harus berhati-hati. Tingkatan menghujat roh, tidak ada seorang pun yang tahu. Gak ada seorang pun yang tahu. Kita gak bisa menghakimi, oh kamu termasuk tingkatan 4, tingkatan 5. Gak bisa. Gitu ya. Kecuali mungkin ada orang yang mendapat peneguhan penuh dari Tuhan. Itu juga sangat-sangat pribadi, private.
Saya juga nggak berani berkata, saudaraku. Dan itu peneguhan itu baru bisa ngomong. Tapi kalau tidak ada peneguhan penuh, nggak boleh ngomong. Nah ini saudara, kita nggak boleh sama sekali menuduh. Pasti tidak bakal selamat. Waduh, kejam sekali. Tugas kita hanyalah mendoakan, menasihati, dan mengampuni. Biarlah orang-orang berkata-kata kasar terhadap Roh Kudus itu berurusan dengan Tuhan sendiri, bukan dengan kita. Nah, kita harus bisa membedakan orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan dipimpin Roh Kudus. Nah, ini penting bagian yang terakhir ini supaya kita tahu, saudaraku. Orang-orang penuh Roh Kudus pada zaman gereja mula-mula adalah orang yang penuh sekaligus dipimpin Roh Kudus secara otomatis. Itu zaman gereja mula-mula, zaman para rasul. Kemudian dalam berjalannya waktu, Rasul Paulus ini melihat ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya kok tidak sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidupnya penuh dosa. Contohnya di jemaat Korintus, mereka loh gak kekurangan karunia-karunia Roh Kudus loh. Dalam 1 Korintus 1:7, tidak kekurangan loh. Tetapi hidupnya dalam perpecahan. Bahkan ada percabulan yang orang tidak percaya Tuhan pun tidak mau melakukan. Tapi justru terjadi dalam jemaat Korintus. 1 Korintus 5 ayat 1 begitu keji. Oleh karena itu, Paulus menilai bahwa ada perbedaan orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Paulus menasihatkan kita, jika kita penuh Roh Kudus, maka kita juga harus dipimpin Roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 dalam terjemahan bahasa Inggris. Nah, if you fulfill the Spirit, you also led by Spirit. Itu ini ya, if we live in the Spirit, hidup oleh Roh, let us also walk in the Spirit, berjalan dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini Paulus juga menasihatkan bahwa hanyalah orang-orang dipimpin Roh Kudus lah yang disebut putra-putra Allah. Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan semua orang dipimpin Roh Allah adalah putra-putra Allah, sons of God. Nah ini orang yang hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi tidak dipimpin Roh Kudus, maka lambat atau cepat Roh Kudus akan pergi. Sehingga orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Agak bingung ya saudaraku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu dipimpin Roh, sehingga lambat atau cepat Roh Kudus itu pasti pergi. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi kefasikan ini saudaraku bisa membuat orang tidak bisa dipenuhi Roh Kudus atau juga bisa kehilangan Roh Kudus yang sudah pernah ada. Oleh karena itu, jangan kita menuruti hawa nafsu daging. Ya, ini sedikit tentang Roh Kudus, saudaraku. Ingat, saya belajar 5 tahapan mendukakan Roh, juga menentang Roh Kudus, juga saudaraku, memadamkan Roh Kudus pergi, terus melawan Roh, juga menghujat Roh. Nah, hati-hati saudaraku ya, jangan sembarangan berkata-kata dengan Roh Kudus. Dan kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, ayo kita jaga baik-baik hidup kita mau kuduskan, sehingga Roh Kudus atau 3 pribadi Allah itu bisa tinggal di dalam hidup kita dengan nyaman. Kalau ada dosa, mereka jijik, mereka gak suka. Tuhan Allah kita ini gak suka dengan kefasikan, kedosa. Oleh karena itu Roh Kudus pasti akan bicara, ayo kamu kembali, ayo kamu salah, sehingga kita bisa bertobat. Hal yang lebih baik adalah apa? Sebelum kita berbuat salah, Roh Kudus pasti mengingatkan. Tak jamin. Saya jamin berdasarkan firman Tuhan yang saya baca. Roh Kudus akan mengingatkan, karena Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Kalau orang beriman mulai melenceng sedikit, Roh Kudus mengingatkan. Nah, keputusan di dalam tangan kita. Kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus atau kita tetap melawan. Kalau melawan ya berbuat dosa sungguhan. Tapi kalau kita ampun Tuhan, kembali, gak jadi berbuat dosa, ada ingin, gak jadi, dan hidup akan terus berkemenangan bersama Roh Kudus.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.